kali ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau biasanya aku menyajikan konten-konten kecantikan, nah kali ini aku akan menyajikan sebuah konten reaction yang lagi viral. Di sini aku akan kemas dengan reaction numerology. Jadi kalau kalian mungkin follower lamaku yang selalu ngikutin tren-tren kecantikan dari video-video yang aku sajikan, nah kali ini aku akan menambah satu konten lagi yaitu tentang numerology. Halo, saya Winda Harjo Sudiro, selamat datang di channel saya. Nah, untuk video kali ini aku akan ngebahas atau akan memberikan reaction untuk pernikahan seorang Mahalini dan Rizky Febrian ya. Kita lihat yuk di video yang akan aku putar ini. Di sini aku lihat Mahalini cantik banget, dandanannya juga alami, tidak berlebihan, tidak menor ya. Kalau dalam adat Bali, seseorang yang ingin keluar menikah dengan seseorang yang berbeda agama, biasanya mereka harus pamitan dari leluhur. Kebetulan kedua ipar aku orang Bali ya, jadi aku tahu betul dan aku lahirnya juga di Bali. Ayah aku seorang pelukis, di mana dulu hanya di Bali lah yang membuat atau memberikan peluang bagi pelukis-pelukis untuk berkembang. Karena itu ayahku hijrah ke Bali ya, jadi dapat menantu juga orang Bali. Nah, kalau adat orang Bali, wanita yang mau keluar memang harus pamit. Positifnya dari seorang yang maksudnya orang Bali, kalau ketika anak memutuskan untuk keluar, mereka mendukung sepenuhnya. Jadi tidak akan ada drama tarik-tarikan, tidak ya. Orang Bali tidak seperti itu yang saya tahu. Mereka akan memberikan dengan ikhlas. Artinya ketika sudah mempamit, ya mereka harus mengikhlaskan. Itu yang saya acungkan jempol ya bagi orang Bali, yang mana ketika melepas anaknya itu benar-benar dengan legowo. Nah, di sini kalau aku lihat Mahalini ini mungkin terlihat lemah lembut ya, tapi ternyata Mahalini ini seorang tanah, di mana karakter tanah itu sangat kuat. Jadi Mahalini ini tidak mudah untuk digoyahkan. Jadi berhati-hati untuk Rizky Febrian ya, karena Mahalini ini adalah wanita yang punya karakter yang kuat. Belum lagi aku lihat di bagan lahirnya dia full dukungan. Artinya sedari kecil dia mendapatkan dukungan penuh, baik dari sisi ibu dan sisi ayahnya. Menurut aku tergenapi ya. Dia juga sering bertemu dengan orang-orang penting dari kecil. Kalau aku lihat ya, mungkin dari usia remaja dia sudah terbiasa bertemu banyak orang. Dia juga memiliki sisi popularitasnya juga cukup besar. Bisa diartikan bahwa seorang Mahalini ini punya kesempatan untuk menjadi seorang yang sukses, terkenalnya juga cukup besar aku lihat di sini ya. Dan ketika bertemu dengan seorang Rizky Febrian, menurut aku ini dua pertemuan yang sangat cocok, di mana mereka menurut aku sama-sama sedang bersinar ya, sama-sama sedang naik daun, popularitasnya juga sama-sama sedang meningkat gitu ya. Di sini aku melihat Rizky ini berelemen kayu kuat ya. Kayu kuat ini orangnya ambisius, optimis, punya tingkat kesuksesan yang tinggi di antara semua elemen yang ada. Tapi kalau dia tidak bisa mengontrol, biasanya mereka akan cenderung serakah ya, karena mereka memiliki keinginan untuk sangat sukses. Artinya ketika mereka mendapatkan, mereka akan terus berpacu untuk dapat lagi. Nah, kalau dalam keseimbangan yin dan yang, sebenarnya Rizky sama Mahalini ini menurut aku pertemuannya luar biasa ya, karena mereka tuh dapat bagan yin dan yangnya itu dapat. Artinya keseimbangan percintaan mereka itu dapat. Bisa dipastikan hidup mereka akan, insya Allah akan baik ya, baik secara rezeki, baik secara pertemuan suami istri ya. Dan letak posisinya pun tidak terbalik, dimana posisi laki-lakinya lebih kuat daripada posisi wanita. Aku juga melihat di sini ada kode twin flame, yang artinya bahwa pertemuan mereka adalah pertemuan membayar karma. Jadi meskipun mereka berbeda agama, mereka akan tetap harus bertemu, karena ada karma yang harus mereka bayar dalam ikatan percintaan mereka. Setelah aku kalkulasi di sini, ternyata yang harus membayar karma adalah seorang Rizky Febrian terhadap Mahalini. Nah, coba kita lihat ini ya, dalam tarik-tarikan ayam, di mana bagan Rizky ini lebih gede ya daripada seorang Mahalini. Ini sudah bisa dipastikan bahwa nanti ketika mereka menikah, sumber penghasilan akan lebih besar, atau
artinya fondasinya akan lebih kuat di sisi Rizky Febrian. Memang setelah aku hitung dari tanggal lahir di sini, memang kekuatan utama ini ada di Rizky Febrian ya, dimana Rizky Febrian ini seorang kayu dan Mahalini ini seorang tanah ya. Kayu ini butuh tanah, jadi bisa dipastikan Rizky ini gak bisa jauh-jauh nanti dari Mahalini. Kemana-mana dia akan bawa istrinya, kemana-mana dia harus lihat istrinya. Dia akan sangat sayang sama istrinya. Artinya istrinya tuh harus jadi bagian dari pertumbuhan karir, pertumbuhan hidupnya. Memang di sini nanti seorang Mahalini akan ada tekanan, tapi tekanan itu tidak merubah ya. Kenapa? Seorang kayu kuat tidak pernah merubah karakter seseorang. Itu hebatnya kayu kuat. Jadi bisa dipastikan buat kalian yang bertemu kayu kuat, biasanya akan baik-baik saja ya, karena memang karakter mereka itu cukup baik. Artinya mereka tidak akan merubah karakter pasangannya. Dan ketika aku combine, itu lebih mengejutkan lagi, karena yang terbentuk adalah persis seperti bagan lahir Mahalini. Akhirnya Mahalini tidak harus merubah karakternya menjadi pribadi yang lain. Dan apa? Karena Mahalini membawa banyak bagan-bagan popularitas, maka aku melihat di sini bagan popularitas ini berpindah ya. Artinya baik Rizky dan Mahalini ini ketika menikah akan menjadi lebih populer lagi, akan banyak bertemu orang-orang penting, kemudian bagan tanahnya akan semakin kuat. Artinya mereka ini susah bercerai-berai ya. Jadi kalau ada yang bilang susah menikah, aku justru melihatnya terbalik gitu loh. Aku melihat justru karakter mereka ini kuat, susah untuk dipisahkan, meskipun nanti banyak rintangannya, banyak kesedihannya, banyak badai yang ada. Kode twin flame juga terbentuk di area Rizky Febrian. Artinya Rizky mungkin ada hutang karma yang harus dia selesaikan kepada seorang Mahalini. Nah, apa yang terjadi ketika Mahalini dan Rizky Febrian ini ditemukan ya? Di sini aku melihat ada terbentuk pola tanah baru, yang artinya kedudukan seorang Rizky Febrian akan semakin kuat. Ini artinya Rizky Febrian akan semakin meningkat, akan semakin hebat, akan semakin mungkin terkenal, famous, uangnya juga akan semakin banyak ya. Belum lagi dia akan dapat dukungan dari istrinya sangat luar biasa. Dan tentunya ini akan membuat karirnya akan semakin melejit. Tapi masa sih nggak ada plus, kalau semuanya plus masa sih nggak ada minusnya? Ada ya. Untuk pertemuan tanah biasanya mereka akan ngebalance dengan kayu ya. Di sini artinya bahwa mungkin cobaan mereka bisa dari anak, susah punya anak, atau sering keguguran ya, atau banyak kesedihan-kesedihan lain, kehilangan seseorang ya. Aku lebih melihat bagian mereka ini nanti ada di anak atau sakit ya, anak sakit atau kesedihan-kesedihan lain, yang artinya tidak mencerai-beraikan kekuatan kedua insan tersebut, karena menurut aku pertemuan mereka ini udah solid ya. Jadi sudah bagus secara perhitungan numerologi. Artinya yin yang mereka ini udah mantap, udah dapet ya. Ketika menikah, yang laki-laki semakin kuat, yang perempuan semakin famous, bagan mereka ditemukan, mereka akan semakin famous lagi. Banyak keberuntungan akan datang dalam kehidupan mereka. Mereka juga akan sangat didukung oleh kedua belah pihak, baik dari orang tua Mahalini maupun dari orang tua Rizky Febrian ya. Walaupun mereka berbeda agama, tapi karena pertemuan mereka ini adalah pertemuan karma, bisa dipastikan bahwa ketika bertemu itu segala sesuatu dimudahkan, walaupun mereka ini berbeda ya. Walaupun mereka ini berbeda. Aku doakan semoga Rizky Febrian dan Mahalini ini akan langgeng, hidup bahagia, berkelimpahan rezeki ya. Segala rintangan bisa dihadapi ya. Karena aku yakin dari pertemuan yang kuat ini mereka bisa menghadapi semua rintangannya dengan baik, dan mereka akan semakin populer ya. Cuman di sini berhati-hati, jangan terlalu diforsir pekerjaan ya. Jangan terlalu berlebihan, karena bagan yang kuat itu riskan dengan segala sesuatu yang bentrok ya. Jadi semuanya harus pada porsinya, artinya tidak berlebihan. Selamat buat kalian berdua.